Bayangkan Anda membeli meme coin di Pump Fund, tetapi bedanya meme coin ini adalah suatu senyawa yang dapat menyembuhkan kanker di seluruh dunia. Halo semua, selamat malam, selamat datang di channel saya Pace Crypto. Setelah AI, kira-kira narasi apa yang akan panas lagi ke depannya? Saya lumayan percaya diri narasi decentralized science ataupun science yang terdesentralisasi akan menjadi satu topik baru yang panas dan yang akan dibincangkan semua orang, kawan-kawan. Dan katalis terbesarnya akan datang besok, di mana ada satu perwakilan project science ini luncur di Binance, kawan-kawan. Mari kita bahas narasi ini dan juga satu koin yang besar yang bernama Bio Protocol, kawan-kawan. Mari masuk ke dalam videonya. Oke, jadi kenapa saya membahas Bio ini, kawan-kawan? Karena bagi saya ini menarik sekali. Setelah sekian lama, akhirnya Binance meluncurkan sesuatu yang sangat baru sekali, dunia decentralized science ataupun science, topiknya science yang terdesentralisasi. Kita akan membahas dengan sangat detail sekali apa yang saya maksud dengan science dan sebagainya. Dan narasi ini bullish sekali oleh beberapa pihak besar kripto, seperti misalnya CZ ataupun mantan pendiri dari Binance yang harta kekayaannya kalau kita lihat menggunakan website mungkin tidak seberapa, tapi di baliknya saya sangat pede sekali, mungkin dia dapat menjadi orang paling kaya di dunia, kawan-kawan. Oke, jadi mari kita bahas untuk Bio ini, kawan-kawan. Sains yang saya maksud adalah lebih ke biologi, ataupun lebih ke arah kesehatan, ataupun farmasi, kawan-kawan. Jadi jika Anda mengikuti internet belakangan ini sedang hype, ataupun sedang viral sekali beberapa hal terkait kesehatan semenjak corona sebetulnya, kawan-kawan. Yang pertama, ada orang yang bernama Brian Johnson, yang sebelah kiri bawah ini, dia dapat mengatakan bahwa dia dapat membuat penuaan mundur malah, kawan-kawan. Jadi dia semakin muda, kawan-kawan ya. Jadi berikutnya ada juga beberapa senyawa yang digadang-gadang dapat menyembuhkan kanker. Berikutnya terkait dunia farmasi. Jikalau Anda mungkin melihat TikTok, ada namanya salah satu orang bernama Mr. Felix, kawan-kawan, orang Indonesia ya, yang berbicara dengan vokal terkait kesehatan dan sebagainya. Sekarang lagi hype banget terkait masalah ini. Dan sebetulnya uang di seluruh dunia, selain AI, juga lagi betul-betul fokus ke arah sini, kawan-kawan ya, ke arah kesehatan, farmasi, dan sebagainya. Oke, berikutnya apa tujuan dari adanya Bio ataupun project yang akan listing di Binance besok ini tanggal 3 Januari 2025. Jadi sebetulnya simple sekali, tidak terlalu rumit, kawan-kawan. Lebih terkait pendanaan bersama, kawan-kawan. Jadi kalau misalnya beberapa senyawa ataupun obat-obat yang sangat gila sekali di dunia ini, yang sangat potent sekali di dunia ini, hanya dikuasai oleh beberapa orang saja dari segi profitnya dan juga IP-nya, intellectual property. Jika Anda tidak tahu apa itu intellectual property, kawan-kawan, setiap hasil pikir manusia dapat dilegitimasi, kawan-kawan, dalam bentuk intellectual property intelektual, kawan-kawan ya. Jadi seperti itu, kawan-kawan. Dan yang lebih asiknya lagi, kawan-kawan, pendanaan bersama ini dapat menghasilkan kepemilikan bersama juga. Jadi misalnya nanti ada suatu project terkait sains, obat untuk menyembuhkan diabetes, nanti kita bisa memiliki obat tersebut secara bersama-sama dari segi IP-nya, kawan-kawan. Mungkin nanti ada sharing profit di sana, karena kita sudah bantu support dari awal, kawan-kawan, ikut funding, kawan-kawan. Jadi menarik sekali bagi saya. Berikutnya, jadi untuk tujuannya adalah pendanaan bersama untuk project science ataupun intellectual property-nya, kawan-kawan ya, oke? Berikutnya, sebetulnya semua ini juga terjadi karena ada beberapa isu yang sekarang sedang menjadi panas sekali, katalis narasi yang sangat panas sekali di mana sisi gelap industri farmasi, kesehatan ataupun sains, kawan-kawan. Ini sedang digoreng-goreng juga dan sebetulnya ini juga menjadi concern yang sangat besar sekali bahkan oleh Elon Musk jika Anda perhatikan ya beberapa cuitan terakhir dia, kawan-kawan. Mulai dari riset yang berkepentingan, sekarang hampir semua riset itu dibayar oleh orang yang membutuhkan. Misalnya ada suatu perusahaan, kawan-kawan, dia memiliki produk dan dia membayar pihak riset untuk membuat produk dia terlihat baik, kawan-kawan, dan sebagainya. Ini sebetulnya tidak asing lagi, mungkin Anda semua sudah tahu ya. Berikutnya, farmasi yang ditunggang oleh kapitalisme. Jadi dokter-dokter dan segala ahli kesehatan. Oh ya, sekali lagi ini bukan bidang saya, tapi saya mengikuti apa yang sedang terjadi di internet, kawan-kawan, dan juga apa yang saya logikakan, kawan-kawan. Jadi banyak sekali dokter dan sebagainya yang sekarang mencari jalan keluar dengan cara memberikan obat ya. Jadi bukan menyembuhkan dari sisi root cause-nya ataupun dari sisi akarnya, tapi mereka langsung memberi obat-obat dan obat, kawan-kawan. Oke, berikutnya lebih dalam lagi, kawan-kawan, kita memasuki doktrin nutrisi yang sesat. Ini banyak sekali dokter-dokter sekarang yang sudah mulai speak up terkait hal ini, terkait kolesterol, terkait apalagi, kawan-kawan, glucose spike dan sebagainya. Berikutnya ditunggangi oleh industri makanan. Ini sangat mengerikan sekali, kawan-kawan, dan juga ditunggangi oleh industri kosmetik sebetulnya. Jadi ada ultra processed food dan sebagainya. Berikutnya doktrin nutrisi yang sesat tadi, kawan-kawan. Oke, berikutnya apa fungsi dari Bio sebetulnya? Simple sekali dan ini betul-betul sangat berguna bagi saya, sangat logis sekali. Yang pertama adalah membuat semua hal di dunia sains, dunia farmasi ini lebih transparan. Dari sisi pendanaan, dananya digunakan untuk apa saja dan sebagainya. Dari segi progresnya, kawan-kawan,
bagaimana hasil coba mereka, apakah berhasil atau enggak, dan sebagainya. Lebih transparan, terbuka. Apakah ada kepentingan di baliknya atau enggak, lebih transparan. Berikutnya, kita dapat ikut membuat keputusan nantinya kawan-kawan. Ini sangat menarik sekali kawan-kawan. Kita bisa membuat keputusan terkait langkah apa yang harus diambil dalam suatu riset kawan-kawan. Berikutnya tentunya kepemilikan intellectual property bersama, dan juga lebih efisien dan juga fleksibel kawan-kawan. Berikutnya CZ kawan-kawan, orang yang sangat berpengaruh sekali di dunia kripto, betul-betul sangat berpengaruh dan mungkin orang paling kaya di dunia kripto kawan-kawan ya, secara diam-diam ya. Ini betul-betul sangat bullish sekali ke decentralized science, tidak hanya dia saja. Bahkan Brian Armstrong juga menjadi pendiri dari RSC, Project Decentralized Science DeSci yang sangat besar sekali kawan-kawan. Anda boleh cek sendiri websitenya. Berikutnya Vitalik Buterin, pendiri Ethereum juga belakangan, beberapa bulan yang lalu juga mengikuti pertemuan terkait narasi ini. Oke, berikutnya juga merupakan gambarnya kawan-kawan di mana mereka sedang bertemu membahas DeSci, Decentralized Science kawan-kawan. Oke, berikutnya Bio akan listing pada tanggal 3 Januari besok, dan ini penting sekali untuk keseluruhan koin-koin yang bernarasi sama kawan-kawan dan memiliki valuasi langsung besar sekali sebesar 3 billion ya. Walaupun ada isu bahwa sebetulnya early investornya mendapatkan keuntungan yang besar dan sebagainya, tapi saya cukup pede sekali. Ini project yang betul-betul di backup oleh Binance dan fundingnya Binance Lab juga kawan-kawan ya. Oke, berikutnya sebetulnya apa poin dari Bio Protocol? Simple sekali kawan-kawan. Nanti ini betul-betul mirip dengan Pump Fund, tapi bedanya untuk orang melaunching koin akan diseleksi kawan-kawan, akan dikurasi. Bagaimana cara kita ikut mengkurasi ataupun menyeleksi koin-koin yang bisa masuk nantinya ke Bio Protocol? Kita harus staking Bio kita kawan-kawan. Di sini ya, ada salah satu tulisannya di sini. Nah, berikutnya nanti jikalau project yang kita voting ini menang, kita bisa mendapatkan hadiah berupa Bio juga kawan-kawan. Dan akhirnya kita bisa ikut berkontribusi di project tersebut ya. Jadi ini sebetulnya untuk wadah untuk melaunching project decentralized science. Sama seperti virtual di dunia AI, sama seperti Pump Fund di dunia meme coin kawan-kawan. Berikutnya, ini adalah Launchpad kawan-kawan. Mirip sekali seperti kebanyakan project sekarang ya. Launchpad centric ya kawan-kawan ya. AI juga lagi hype banget terkait Launchpad dan sebagainya. Jadi, yang pertama ada voting komunitas untuk menentukan kira-kira project mana saja yang berpotensi ataupun ingin kita lanjuti kawan-kawan ya. Jadi, ini dapat menghindari kepentingan-kepentingan tertentu, keterbukaan data dan sebagainya. Berikutnya ada funding juga kawan-kawan. Ini juga mirip ya, ada bonding curve nanti kawan-kawan. Mirip seperti Pump Fund. Berikutnya, Bio Protocol adalah orang-orang yang memfasilitasi hal tersebut ya, bonding curve-nya, dan juga menyediakan likuiditas di sana kawan-kawan. Intinya, Bio Protocol menjadi infrastruktur utama dan juga tempat melaunching launchpad-nya kawan-kawan. Oke, berikutnya, di sini ada satu hal yang menarik di mana kita dapat membeli IP kawan-kawan ataupun properti intelektualnya dalam bentuk NFT dan juga dalam bentuk token. Nah, inilah yang akan menjadi hype bagi saya kawan-kawan. Jadi kita dapat membeli intellectual property, ibaratnya kita bisa ikut membeli obat cancer dari awal kawan-kawan. Jadi kita mendanai obat cancer tersebut, kita memiliki sebagian dari properti intelektualnya dan sebagainya. Ini sangat menarik sekali bagi saya kawan-kawan ya. Jadi kayak kita bisa memiliki intellectual property tokennya. Jadi tokenisasi properti intelektual. Kita dapat ikut voting nanti untuk masa depan dari obat ini. Berikutnya bisa sharing profit jikalau memang pendirinya berkehendak. Kita sebagai orang yang ikut fundraising kawan-kawan dapat nantinya mendapatkan sharing profit kawan-kawan. Jikalau memang dikehendaki kawan-kawan ya. Jikalau dipatenkan mungkin nanti dan sebagainya, dikomersialisasikan dan sebagainya. Berikutnya kita bisa mendapatkan informasi dan juga benefit lain tentunya kawan-kawan. Oke, ada beberapa koin yang saya pantau terkait narasi ini kawan-kawan. Dan saya lebih fokus ke koin-koin yang memang dicangkup oleh Bio Protocol sebagai induk dari, saya dapat sebut, decentralized science sekarang ini kawan-kawan. Ini mungkin sangat besar sekali kemungkinan menjadi induk dari semua koin kawan-kawan. Jadi, yang pertama Riff dan juga Uro. Jadi ini betul-betul direct diinvest oleh Bio langsung kawan-kawan yang lewat Pump.Science ya. Mereka merupakan dua nama senyawa kawan-kawan yang akan diujikan nanti ke tikus, ke monyet dan ke manusia untuk memperpanjang hidup manusia. Berikutnya ada Drax kawan-kawan, ini mirip dengan AI16Z. Dia seperti SPX ataupun Dow Jones ataupun IHSG versi decentralized science. Jadi kayak dia memiliki portofolio berisikan berbagai macam koin-koin di decentralized science kawan-kawan untuk menghindari kebingungan orang-orang. Berikutnya ada QBio. Ini merupakan koin pertama yang akan listing di Bio Protocol seminggu setelah listingnya Bio kawan-kawan. Berikutnya ada Pythia, ini meme coin dan legit sepertinya kawan-kawan kalau saya perhatikan sekilas. Jadi ini merupakan eksperimen yang sedang hype juga. Ada Worms juga sebetulnya yang berkaitan dengan hal seperti ini kawan-kawan ya. Nantinya dia akan menanamkan chip ke kepala tikus kawan-kawan dan memasukkan AI di sana dan sebagainya dan sebagainya. Berikutnya ada Shihab. Ini sangat saya sukai sekali kawan-kawan. Jadi ini merupakan tempat untuk kita mendapatkan penelitian secara gratis kawan-kawan. Ibaratnya dia merupakan Robin Hood di dunia sains ya. Dan dia membuat meme coin yang bernama Shihab. Berikutnya ada TrackBio. Dia merupakan infrastruktur ataupun tempat terjadinya eksperimen Riff dan juga Uro nanti kawan-kawan. Mungkin sekian dari saya kawan-kawan, semoga bermanfaat.